Ternyata masih bergema ya. Mic-nya Salman. Oke. Apakah suara sama bergema? Sepertinya bergema ya dari Instagram ya. Aman sudah aman. Sudah aman. Oh ya udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Assalamualaikum Ustaz Zul, Ustaz Bilal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan Ramadannya gimana, lancar tidak? Sudah pada Alhamdulillah. Iya, Masya Allah ya, ini udah pada berapa juz nih ngajinya nih? Aduh, itu masih ketinggalan nih kayaknya. Semoga Allah mudahkan untuk senantiasa kita membaca Al-Quran ya, baik dari waktunya, dari hatinya juga senantiasa untuk ingin membaca Quran. Oke, sekarang udah berapa orang nih? 10 orang. Berarti udah ada 7 orang pesertanya. Buat teman-teman, boleh nih di-mention lagi teman-temannya yang belum join. Biar bisa sama-sama kita belajar bersama. Oke. Sambil menunggu teman-teman untuk join, ada yang mau review materi kemarin? Kalau gitu berarti aku saja yang review. Jadi kemarin itu kita belajar terkait jual beli murabahah, khiyar, kemudian ada ikola atau pembatalan akad, terus ada, udah itu aja ya. Sama secara keseluruhan itu ada di akad jual beli. Dimana kita di akad jual beli itu adalah menurut bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut terminologi fikih, apa itu jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan. Kemudian perlu di landasan salah satu landasan yang harus dipegang adalah Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sekarang ini banyak ya teman-teman kita ngedengar kayak bank syariah atau lembaga keuangan syariah tuh sama aja gitu kan, sama aja mengambil margin kayak gitu. Padahal Allah tuh udah kalau untuk jual beli itu menghalalkan, yang nggak boleh itu adalah ribanya gitu. Oke. Terus ada rukun dan syarat jual beli gitu, yaitu akidain. Apa sih akidain? Itu adalah orang yang berakad. Kemudian ada maqut alaih, itu adalah objek yang diadakan baik itu berupa benda atau barang yang diperbolehkan sesuai syarat. Kemudian maqut alaih itu objek tersebut harus ada, pasti tertentu bentuknya, tidak boleh ada akad atas barang yang tidak ada atau dihawaikan tidak ada, seperti jual beli buah yang belum tampak atau jual beli hewan yang masih dalam kandungan. Kemudian ada yang namanya sigoh. Apa sih sigoh itu? Sigoh itu adalah ijab dan qabul. Di mana ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Kalau qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad yang diucapkan setelah ijab. Kemudian ada kemarin itu kita belajar juga terkait khiyar. Apa sih sebenarnya khiyar itu? Khiyar adalah suatu keadaan yang menyebabkan akid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni meneruskan atau membatalkan jika khiyar tersebut berupa khiyar. Ada khiyar, dibagi tiga khiyar itu, ada khiyar syarat, khiyar ru'yat, atau khiyar ru'yat atau khiyar aib, atau hendaklah memiliki di antara dua barang jika khiyarnya tayin. Oke. Kita bahas ya, untuk khiyar syarat sendiri adalah suatu keadaan yang memperbolehkan salah satu yang berakad atau masing-masing yang berakad atau selain kedua belah pihak yang berakad memiliki hak atas pembatalan
atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan. Sama tuh mendengar suara Salma ini bergema nggak sih teman-teman? Enggak. Nah, ya, oke. Nah, terus kemudian kita lanjutkan ya, ada khiyar majlis, di mana khiyar majlis adalah hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad selagi masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum berpisah di majlis akad tersebut gitu. Kemudian ada yang namanya khiyar aib, di mana khiyar aib itu adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akad atau meneruskannya ketika ditemukan aib atau cacat. Jadi salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak dikutip pemiliknya pada saat akad. Jadi khiyar aib ini dibolehkan suatu hak gitu ya, di mana ketika kita melihat suatu barang itu ternyata ada kekurangannya dan itu tidak kita ketahui saat di majelis akad. Kemudian ada yang namanya ikolah, yaitu pembatalan akad. Nah, secara bahasa ikolah itu berarti menghilangkan. Semangatnya pengertian ikolah secara istilah didefinisikan menjadi membatalkan akad dengan tidak memberlakukan hukum dan konsekuensinya dengan kerelaan kedua belah pihak. Gitu. Oke, untuk ikolah sendiri itu dibagi menjadi dua. Pertama adalah ikolah pembatalan akad dan bukan akad yang baru. Jadi pembatalannya itu masih dalam lanjutan akad dari akad jual beli yang pertama. Kedua adalah ikolah yang jual beli baru. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf, Imam Malik, dan Zoria. Mereka beralasan bahwa hakikat jual beli adalah tukar menukar. Ada yang kita serahkan dan ada yang kita terima. Dan ini ada pada ikolah, karena transaksi itu dikembalikan kepada hakikatnya dan bukan ucapannya, sehingga ikolah bisa disebut jual beli gitu. Jadi di sini kita terpisah akadnya dari akad yang jual beli yang pertama. Gitu. Terus kemarin teman-teman kita bahas sedikit nih terkait akad jual beli, jenis-jenis akad jual beli itu ada apa aja. Pertama ada murabahah, ada salam dan istisna. Nah, kalau misalnya di pertemuan sebelumnya kita bahas akad murabahah, Insya Allah hari ini kita akan bahas salam dan istisna. Mungkin teman-teman udah ada yang dengar apa itu salam dan istisna? Kalau misalnya belum dengar, sebenarnya salam dan istisna itu nama lainnya adalah pre-order. Iya betul. Ini hamba Allah yang di Jogja udah pernah denger ya. Ini buat uti-uti yang suka mau mesen gamis juga biasanya open PO sis gitu kan ya. Ini gimana sih sebenarnya gitu? Si open PO ini seperti apa? Padahal kan tadi kita udah sama-sama tahu salah satu syarat dan rukun jual beli haruslah punya barang atau punya objek akad tersebut gitu kan. Kita tidak boleh menjual nih sesuatu yang kita tuh nggak punya barangnya gitu, tapi kok ada transaksi yang kita nggak punya barangnya, tapi kita bisa melakukan akad jual beli tersebut gitu kan. Dan memang saat ini kita biasanya punya konsep nih, kita pengrajin, kita salah satu pengrajin misalnya gitu, kita udah punya, oke, gue emang ahlinya dalam membuat kursi, tapi modalnya nggak ada nih teman-teman. Kalau mau pesan boleh nanti dari uang pesanan tersebut kita baru bikinin si barang tersebut kayak gitu. Nah, apakah transaksi kayak gitu boleh atau enggak? Insya Allah kita akan bahas hari ini bersama Ustadz Zulfahmi dan Ustadz Bilal. Oke, mungkin itu ya prolognya ya, Ustadz ya. Kita langsung mulai aja mungkin ya ke pembahasannya yang lebih seru lagi oleh Ustadz kita. Tafadol dimulai dari akad salam dulu, yaitu adalah Ustadz Bilal. No, akad salam. Salah, sama kebalik. Ustadz Zul dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yafsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Salma. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga masih semangat dalam mencari ilmu, sama-sama belajar, berbagi. Semoga apa yang kita pelajari dan kita ikhtiarkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, terutama bermanfaat di akhirat kelak. Di dunia tentu ilmu semua bermanfaat. Baik teman-teman, tadi sudah disebutkan bahwa
kita akan membahas terkait dengan akad jual beli. Di antaranya adalah jual beli yang bentuknya adalah pesanan. Kemarin kita sudah belajar terkait salah satu jual beli, yaitu jual beli murabahah. Dan yang kedua, kita akan membahas terkait jual beli pesanan. Jual beli dari sisi keberadaan barangnya itu ada dua jenis. Jual beli yang barangnya ketika akad itu sudah ada, itu namanya jual beli muayyan. Jadi ketika barangnya sudah ada, disebut dengan jual beli muayyan itu, barangnya syaratnya harus dimiliki oleh penjual. Nah, ini termasuk ke dalam jual beli muayyan, yaitu jual beli murabahah kemarin. Makanya ketika kita bertransaksi murabahah, kita sebagai penjual hendak menjual barang kepada pembeli, maka sebagai penjual harus memiliki barang terlebih dahulu. Itu namanya jual beli muayyan, yang barangnya memang harus sudah ada pada saat akad dan telah dimiliki oleh penjual. Itu yang pertama. Yang kedua, ada konsep jual beli di mana pihak penjual belum punya barangnya. Belum punya barangnya, tetapi dia diperbolehkan untuk menjual. Kalau tadi jual beli muayyan, si penjual itu harus sudah punya barangnya sebelum dijual kepada pembeli, karena ada larangan hadis. Baginda Rasulullah SAW bersabda, la tabi' ma laisa indak. Jadi jangan kalian jual sesuatu yang kalian belum miliki. Gitu. Nah, itu jenis akad jual beli yang barangnya sudah ada, yang muayyan. Kalau muayyan berarti penjual harus punya barangnya. Nah, yang kedua ini kita akan bahas adalah jual beli si penjual belum punya barang, tetapi dia boleh menjual belikan. Nah, ini sering kita temui di transaksi kekinian, baik secara langsung pesanan atau melalui aplikasi. Gitu. Kalau melalui aplikasi sering kita temui di transaksi e-commerce. Gitu. Ketika kita menemukan penjual menjelaskan bahwa dia belum punya barang, yaitu pre-order, maka esensinya adalah akad pesanan. Akad pesanan di dalam fikih muamalah itu disebut akad salam. Ini yang akan kita bahas pertama. Jadi ada dua jenis akad yang sistemnya adalah pesanan, yaitu akad salam dan akad istisna. Kemarin sudah saya jelaskan secara singkat. Nah, kita akan bahas secara detail pada hari ini. Next, Mbak Salma. Nah, nama akad salam. Secara bahasa, akad salam berarti istijal atau istiqdam, memajukan. Sedangkan secara istilah berarti menjual sesuatu yang diterangkan sifatnya mausuf gitu, dalam suatu tanggungan atau jaminan zimmah. Jadi kalau tadi akad jual beli yang barangnya sudah ada itu disebut muayyan. Nah, kalau jual beli yang belum ada barangnya itu disebut mausufun fi zimmah. Jadi disifati saja, spesifikasinya disifati, disebutkan. Itu namanya mausuf fi zimmah dalam tanggungan. Artinya barangnya belum ada, cuma disebutkan kriteria dan spesifikasinya. Nah, kemudian jual beli salam, kalau menurut pengertian di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan jual beli salam, bahwa jual beli salam adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad, sedangkan penyerahan barangnya dilakukan sesuai dengan waktu yang disepakati. Jadi dari pengertian tersebut kita bisa garis bawahi kalau jual beli salam karakteristiknya adalah akad jual beli pesanan suatu barang. Jadi ini konteks objeknya adalah pesanan suatu barang gitu. Di mana harganya pembayaran maksudnya. Pembayaran itu wajib dibayar di depan pada saat akad. Jadi kontan. Nggak boleh cicil, harus bayar di depan secara kontan, lunas. Itu akad salam kriterianya. Sedangkan barangnya itu diserahkan di belakang sesuai dengan akad, sesuai dengan waktu yang disepakati. Jadi
bayarnya di depan secara kontan, barangnya sesuai dengan kesepakatan, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Nah, itu harus jelas. Penyerahan waktunya, kapan itu harus dijelaskan pada saat akad. Uangnya dibayar di depan. Nggak bisa DP dulu, nah itu nggak bisa. Karena akad salam kriterianya harus lunas di depan. Next, Mbak Salma. Landasan daripada akad salam yaitu berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Nah, ini landasan daripada jual beli secara tidak tunai. Nah, tidak tunai itu kan maksudnya adalah penyerahannya yang tidak kontan, pembayarannya harus kontan, tetapi penyerahannya itu ditangguhkan sampai dengan waktu yang disepakati. Ini dalilnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskan. Ini dalil daripada akad salam yang menjadi landasan. Kemudian landasan kedua adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ini pernyataan daripada Ibnu Abbas. Asyhadu anna salafa al-madmun ila ajalin musamma anna Allah azza wa jal ahallahu wa azina fihi wa qara'a hazil ayah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Kata Ibnu Abbas, aku bersaksi bahwa salaf, jadi nama lain daripada akad salam adalah salaf. Kalau disebut salaf berarti akad salam gitu. Jadi kalau yang berkaitan dengan akad ada istilah salaf, itu artinya salam. Yang dijamin hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah telah mengizinkan, artinya sebelumnya transaksi semacam ini dianggap tidak halal karena memang ada hadis Nabi yang tadi bahwa menjual sesuatu itu harus terhadap barang yang sudah dimiliki. Jadi ketika Nabi ke Madinah, ternyata penduduk Madinah melakukan jual beli salam ini, pesanan gitu. Jadi penjual ini belum memiliki barang. Nah, ternyata ketika ditanya baginda Rasul terhadap transaksi seperti ini, bahwa penjual belum memiliki barang, padahal kan bertentangan dengan hadis Nabi yang pertama bahwa jangan menjual barang yang belum dimiliki. Ini bertentangan. Ini penjual belum punya barang, tapi kok boleh transaksi jual beli. Nah, kemudian Nabi menjawab di dalam hadis lain ketika ditanyakan masalah itu, man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Nabi tiba di Madinah dan melihat penduduk Madinah itu mempraktikkan jual beli buah-buahan kayak kurma. Jadi sistemnya pesanan kurma dengan sistem salaf yang mana pembeli itu membayar uang di muka. Kemudian Nabi bersabda, siapa yang mempraktikkan salaf, man aslafa fi syai'in, terhadap jual beli fa fi kailin ma'lumin, maka hendaknya dilakukan dengan takaran yang diketahui, wawaznin ma'lumin, dan timbangan yang diketahui, ila ajalin ma'lumin, sampai dengan waktu yang diketahui. Nah, ini menjadi syarat daripada salam. Jadi kalau kita melakukan akad salam, maka takarannya harus jelas. Misalnya beli tadi kalau salam terhadap kurma, kita pesan kurma ajwa, maka harus jelas tuh takarannya berapa banyak, berapa kilo gitu kan. Nah, timbangannya juga harus diketahui beratnya berapa dari berapa kilo, takaran dan timbangannya. Kemudian waktunya kapan gitu. Ila ajalin ma'lumin, waktunya kapan dicerahkan. Nah, itu harus jelas. Karena kalau ada ketidakjelasan dari salah satu kriteria tersebut, itu termasuk bai'ul gharar yang kemarin sudah kita bahas.
Jadi termasuk transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan, dan itu dilarang. Tadi dalam salam ini karena memang barangnya belum ada, masih mausuf fi dhimmah, masih berdasarkan kriteria saja, maka kriterianya harus jelas, takarannya, timbangannya, dan waktu penyerahannya kapan, itu harus jelas. Nah, next Mbak Salma. Kemudian rukun salam itu ada 3. Nah, ini juga kita sudah bahas terkait dengan rukun akad, akad secara umum, sama juga akad jual beli, begitu juga akad salam sama. Jadi para ulama sepakat di dalam akad jual beli itu ada 3. Yang pertama akidain. Akidain itu berarti pihak yang bertransaksi. Ini ada penjual dan pembeli. Jual dalam akad salam disebut muslam ilaih atau muslam alaih gitu. Sedangkan pembeli disebut muslim atau robbus salam. Itu nama istilah penjual dan pembeli di dalam akad salam. Kemudian yang kedua harus ada muslam fih. Ini objeknya, kalau dalam jual beli biasa disebut mabi', atau dalam akad biasa ma'qud alih, barang yang objek yang diakadkan. Objek yang diakadkan itu kan ada 2. Ada barang yang diperjualbelikan sama harga saman uang yang menjadi alat tukar. Nah, itu masuk ke dalam ma'qud alih, objek yang ditransaksikan. Nah, kemudian yang ketiga, rukun ketiga adalah ijab dan qabul, atau yang disebut dengan istilah sigot. Sigot itu namanya ijab dan qabul. Ijab itu pernyataan dari pihak pertama yang mengucapkan, dan qabul itu adalah pernyataan atau ungkapan kedua menjawab daripada ijab. Kita sudah jelaskan lebih detail terkait ijab, jadi nggak perlu diulang ya. Nah, kemudian ketentuan di dalam akad salam ini diambil dari ringkasan Fatwa Dewan Syariah Nasional, yang esensinya pertama terkait dengan ketentuan pembayaran yang berkaitan dengan alat bayar atau saman. Itu yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Jadi saman itu bayarnya pakai apa? Karena alat pembayaran itu bisa pakai bentuknya uang atau bisa barang. Boleh barter tuh. Kalau barang berarti barter sebetulnya, atau manfaat. Manfaat bisa saja atas satu manfaat kita bayarnya, saya mesen ini dong gitu. Nanti bayarnya pakai manfaat ini, kamu boleh nempatin rumah saya. Itu bisa sebagai alat pembayaran. Ada pertukaran barang dengan manfaat. Itu boleh secara syariah. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan ketentuan pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Nah, ini tadi sesuai dengan hadis Nabi bahwa harus dibayar di depan. Pembayarannya dibayar di muka. Itu harus tunai, kontan, nggak boleh cicil atau DP. Itu kriteria akad salam. Nah, kemudian pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Misalnya seorang yang tadi kita pesan itu punya hutang sama kita. Nah, kita mesen barang di netting gitu. Di netting ya, karena lu punya hutang, gue mesen barang dah, nanti bayarnya tinggal kita netting saja, impas. Netting itu impas. Nah, itu nggak boleh di dalam akad salam, karena syaratnya adalah pembayaran itu harus tunai, maka nggak bisa menggunakan pembebasan hutang atau netting atau set off. Gampangnya netting, set off, write off itu hampir sama tuh. Jadi netting, jadi impas gitu. Kalau write off mungkin penghapusan ya, lebih ke netting lah, net off. Jadi impas gitu. Utangnya lunas untuk bayar akad salam, nah itu nggak diperbolehkan karena syaratnya harus bayar tunai gitu. Kemudian yang kedua, ketentuan terkait dengan barang. Barang ini maksudnya mabi'anya tadi, muslam fihnya itu tadi, barang yang diakadkan, yang dipesan itu pertama harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Jadi kalau kita pesan apa, spesifikasinya harus jelas, ciri-cirinya harus jelas. Dan ini termasuk barang yang memang bisa diperjualbelikan, bisa diakui sebagai hutang. Ketika dijual belikan itu bisa berakibat atau konsekuensi hukumnya
jadi utang piutang. Jadi intinya adalah barang yang boleh diperjualbelikan. Kemudian harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Itu harus jelas spesifikasinya. Jangan sampai nggak jelas karena nanti bisa menyebabkan perselisihan kalau nggak jelas. Ada gharar di situ. Kemudian penyerahannya dilakukan kemudian. Nah, tadi sesuai dengan karakteristik bahwa barang itu di belakangan, pembayaran di depan secara tunai. Kemudian waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Nah, ini normatif bahwa waktu dan tempatnya ya memang harus sama-sama tahu gitu di mana nyerah ini harus jelas. Kemudian pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Nah, ini karena ini adalah barang pesanan, di mana barang itu belum ada, sehingga kita sebagai pembeli jangan menjual kepada pihak lain karena barangnya belum ada. Karena ini mausuf masih si pembeli, si penjual belum ada barangnya, gitu. Sehingga kita sebagai pembeli nggak boleh menjual kepada pihak lain sebelum memang nanti barangnya kita dapat dari penjual. Karena kalau kita sudah jual lagi kepada pihak lain, itu yang masuk kategori menjual barang yang belum dimiliki, gitu. Nah, karena kita nggak bisa kecuali nanti kita menjual secara salam lagi. Tapi kalau misalnya menjualnya menggunakan murabahah, akad murabahah biasa, murabahah, akad jual beli biasa itu nggak boleh. Nggak boleh karena akad jual beli murabahah atau akad jual beli biasa itu tadi saya sebutkan termasuk akad jual beli muayyan yang barangnya itu ketika kita jual harus sudah ada. Nah, diperbolehkan kalau kita menjual secara pre-order lagi, PO lagi. Nah, itu boleh. Nah, berarti kalau misalnya kita jual kepada pihak lain, pre-order namanya salam mawazi, salam paralel. Nah, kalau kita menjual kepada pihak lain, maka ketentuan salam pada pembeli kedua ini mengikuti ketentuan salam juga. Artinya dia harus bayar tunai ke kita dan spesifikasi kemudian sama waktu penyerahan harus sesuai juga. Nah, jangan sampai akad yang kedua ini penyerahannya lebih dulu sementara di sini belum selesai. Maka pesanan pertama ini harus lebih dahulu barangnya ada atau berbarengan nggak masalah. Tapi jangan sampai transaksi kedua ini lebih dahulu, transaksi yang pertama belakangan. Karena nanti akan kebingungan nih kita ketika kita sudah harus merealisasikan barangnya, yang pesanan pertama belum jadi. Nah, ini masalah, nggak boleh ada gap di situ tuh. Harus pinter kita. Jangan sampai nanti pembeli kedua nih kecewa kalau misalnya barangnya belum jadi. Gitu. Jadi teman-teman harus ingat bahwa pada prinsipnya pembeli, kita sebagai pembeli itu nggak boleh menjual sebelum kita menerima barang kalau akadnya jual beli biasa atau akad jual beli murabahah, karena termasuk akad jual beli yang barangnya harus dimiliki. Tetapi kalau misalnya kita menjual kembali dengan cara PO, itu namanya salam paralel atau salam mawazi yang diperbolehkan, tapi mengikuti ketentuan salam juga. Nah, kemudian tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Nah, ketika misalnya penjual ini sudah sudah ngasih barang ke kita sesuai dengan waktu yang disepakati, kemudian ternyata ada ketidaksesuaian, kita nggak bisa tuh membatalkan, jadi itu yang ini, minta ganti yang lain. Yang ganti yang lainnya maksudnya barangnya yang berbeda jenis, bukan yang sejenis dengan itu. Misalnya tadi pesannya adalah kurma ajwa. Gitu. Ketika barang diserahkan, kurma ajwanya mungkin dia berubah pikirannya, ganti aja sama kurma sukari. Nah, itu nggak boleh. Harus kalau misalnya dia nggak sesuai, ya gantinya ajwa juga. Nggak boleh minta ganti kepada lain jenis daripada yang disalamkan. Gitu. Nah, ini kemudian next. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan bahwa salam itu ada kalanya dia salam secara berdiri sendiri. Itu tadi salam biasa karena si penjual menerima pesanan dari pembeli, itu namanya salam biasa satu pihak. Nah, ada juga salam paralel yang tadi, di mana si pihak penerima pesanan itu boleh
apa ya namanya? Ini berlaku ya, berlaku antara dia boleh kalau penjual itu mengapa sih namanya kalau 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 ini Mbak Salma namanya kalau dia mesen lagi, dia menerima pesanan, kemudian subkon. Jadi saya menerima pesanan dari Mbak Salma, kemudian saya subkonkan lagi, saya mesen lagi kepada Ustadz Bilal, itu namanya salam paralel. Sama juga tadi misalnya saya sebagai pembeli pesan kepada Mbak Salma, kemudian Ustadz Bilal mesen lagi kepada saya gitu. Nah itu namanya salam paralel. Ini dibolehkan secara syariah dengan syarat akad kedua terpisah dari akad pertama dan tidak berkaitan, nggak boleh ta'aluk. Maksudnya tidak berkaitan, ya akadnya memang harus dibuat terpisah. Misalnya tadi Mbak Salma mesen barang ke saya, itu salam pertama tuh. Kemudian saya pesan lagi kepada Ustadz Bilal karena sebetulnya yang produsennya adalah Ustadz Bilal. Gitu. Nah, antara akad saya dengan Mbak Salma, akad pertama harus terpisah antara akad saya sama Ustadz Bilal. Nggak boleh ada kaitannya. Nggak boleh ada kaitannya maksudnya begini. Ketika Ustadz Bilal nih ternyata gagal mengadakan barang yang saya pesan, maka saya nggak bisa bilang ke Mbak Salma, Mbak Salma, mohon maaf nih saya nggak bisa ngadain barangnya karena saya mesen sama produsen ini gagal nggak bisa ngadain. Gitu. Nah kalau misalnya begitu tuh ada keterkaitan, nah itu nggak boleh. Maka saya sebagai pihak penjual pertama, di mana Mbak Salma sebagai pembeli, saya harus berusaha bahwa barang yang saya pesan itu harus ada. Gitu. Makanya salah satu dalam rukun akad salam, bukan rukun, ketentuan dan syarat akad salam ini tidak boleh berbentuk terhadap transaksi yang muayyan tadi. Kalau muayyan barangnya sudah ada, tetapi dia harus memang sifatnya mausuf dan itu harus ada di banyak di pasaran. Nggak boleh salam terhadap barang yang memang langka, yang sudah tertentu gitu. Muayyan itu tertentu. Istilah lainnya adalah salam tunai. Nah, kalau tertentu itu ya nggak bisa salam. Karena apa? Misalnya sudah tertentu dan itu cuma ada di satu toko, katakan. Sudah tertentu. Mbak Salman mesen ke saya gini, Ustaz, saya mau pesan sesuatu, tokonya cuma ada di sana. Satu toko itu aja. Nah, itu nggak bisa salam. Karena apa? Karena bisa jadi kalau cuma tertentu, muayyan tadi, tokonya udah jelas di situ, dibatasi di situ. Kalau barang itu nggak ada, maka akad salam ini bisa batal. Cenderung nanti saya akan bisa mengecewakan Mbak Salma. Karena potensi gagal itu karena ketidaktersediaan barang di pasaran, itu bisa menyebabkan salam ini nanti akan rusak, tidak terpenuhi. Maka syarat daripada akad salam, barangnya itu harus tersedia di pasaran. Karena ketika misalnya kita ke produsen satu, nggak ada, kita bisa cari barang ini di pasaran banyak. Gitu. Nah, itu salah satu syarat daripada akad salam, bahwa barang itu harus tersedia di pasaran, nggak boleh muayyan, nggak boleh sudah ada jelas di sini tokonya ini tertentu gitu. Nah itu kriteria daripada akad salam. Nah kemudian ini udah ini ya. Kemudian penyerahan barang dalam akad salam, penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Nah itu harus jelas ketika menyerahkan, waktunya harus tepat, jumlahnya takaran dan kualitas harus yang disepakati. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Nah misalnya Mbak Salma pesennya di awal grade-nya B, kemudian ternyata ketika saya cari di pasaran nggak ada grade B habis. Akhirnya yang ada adalah grade di atasnya. Nah ini saya udah cari kemana-mana, adanya grade-nya grade A, grade B nggak ada. Kalau Mbak Salma ya nggak apa-apa, karena untung nggak apa-apa, saya mau gitu. Nah ketika kita sepakat, saya sebagai penjual nggak boleh meminta tambahan, gitu. Nggak boleh minta tambahan karena kita kualitasnya lebih tinggi ngasihnya, nggak boleh karena memang sudah disepakati. Nah itu resiko daripada si penjual. Karena penjual nggak mampu dia
merealisasikan grade yang diminta padahal sudah sepakati gitu. Kemudian jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga. Nah, ini sebaliknya nih. Kalau misalnya penjual nyerahin kualitasnya tadi ternyata kualitasnya Mbak Salma minta B, yang ada C, dan ketika dikomunikasikan Mbak Salma tuh oke ya nggak apa-apa deh Ustaz, grade C juga nggak apa-apa. Nah itu kan artinya ada kerelaan. Nah Mbak Salma nggak boleh minta pengurangan gitu. Nah ini sebaliknya nggak boleh minta diskon karena memang sudah disepakati. Nah, itu dasarnya adalah karena sudah dikomunikasikan dan ada unsur antarodin gitu. Jadi nggak boleh merubah harga. Nah, kemudian penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan dia tidak boleh menuntut tambahan harga. Sama kalau misalnya waktu yang disepakati itu masih 2 bulan, ternyata sebulan kita sudah bisa merealisasikan, kita nggak boleh meminta tambahan harga karena sesuai dengan harga yang sudah dibayarkan. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan dan kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki 2 pilihan: batalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. Ini diolah berarti ya, kalau misalnya pada waktu yang sudah jatuh tempo barangnya si penjual pun nggak bisa merealisasikan, maka si pembeli ini boleh khiyar deh, boleh memilih antara membatalkan kontrak ikolah atau ikolah dan meminta kembali uangnya, kemudian atau dia menunggu sampai barangnya tersedia. Artinya ada kesepakatan baru minta perpanjangan si penjual karena dia belum mampu untuk pada saat itu, dia minta izin kepada pembeli, mau nggak kalau nambah waktu misalnya 2 hari saya realisasikan. Itu pilihan, dia boleh membatalkan, minta uang kembali, atau menunggu sampai barang. Nah, kemudian terkait dengan pembatalan dalam akad salam, pada dasarnya pembatalan dalam akad salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi satu saat misalnya Mbak Salma ketika sudah mesen barang ke saya, misalnya 2 bulan lagi ke depan, udah bayar kontan di depan. Prinsipnya akad salam boleh saja Mbak Salma misalnya ketika baru sebulan dia berubah pikiran, Ustaz saya nggak jadi deh untuk pesan barang ini gitu karena alasan tertentu, maka dia mengikolahkan, membatalkan gitu. Prinsipnya itu sebetulnya boleh selama memang tidak merugikan, artinya sesuai dengan kesepakatan, itu boleh. Tapi ada ulama lain yang berpendapat karena akad ini adalah akad yang sempurna, yang sudah lazim sah gitu, itu nggak bisa pembatalan sepihak saja, harus atas persetujuan dari penjual. Jadi ini untuk melindungi bahwa sesuai dengan dalil Quran bahwa aufu bil uqud. Jadi kita harus memenuhi akad-akad yang sudah kita buat, karena akad yang muawadhat itu hukumnya adalah mengikat ketika sudah dilakukan. Maka prinsipnya akad salam itu boleh dibatalkan, tetapi ada pendapat lain yang mengatakan kalau memang tidak merugikan kedua belah pihak, artinya atas persetujuan juga. Nggak bisa serta-merta main batalin saja si pembeli gitu. Maka harus ada persetujuan juga nih dari penjual. Nah itulah yang diakomodir oleh Dewan Syariah Nasional di dalam akad-akad muawadhat itu yang terjadi di lembaga keuangan syariah itu tidak bisa si calon nasabah atau nasabah ketika mengajukan pembiayaan membatalkan secara sepihak. Even itu hanya even itu cuma berwa'ad itu janji. Nah, janji di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional saja hukumnya sudah mengikat karena untuk menghindari terjadinya pembatalan sepihak oleh nasabah. Cukup dari salam penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh Ustadz Bilal terkait dengan akad pesanan yang kedua, yaitu istisna. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Zul tentang akad salam. Kali ini Ana akan melanjutkan untuk pembahasan akad istisna. Ya, istisna itu ialah akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak ke-1 dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak kedua. Ya, jadi pihak pertama pemesannya, kemudian pihak kedua adalah penyedianya, produsen. Nah, agar pihak kedua ini membuatkan suatu barang. Nah, jadi ini butuh pabrikasi atau pembuatan. Berbeda dengan yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Zul, itu barangnya sudah jadi, namun sistemnya pre-order, masih barangnya sudah jadi, tinggal dicarikan seperti itu. Nah, adapun istisna ini butuh pembuatan terlebih dahulu. Jadi pihak ke-1 meminta kepada pihak kedua untuk membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak ke-1 dengan harga yang disepakati antara keduanya. Nah, ini definisi dari beberapa fuqaha sebagaimana disebutkan referensinya. Nah, kemudian ada definisi yang lain, yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan, ya, pembeli atau mustasni, dan penjual, pembuat atau soni, dengan penyerahan barang sesuai kesepakatan. Nah, jadi kalau tadi di salam itu disebutkan, sudah dijelaskan oleh Ustaz Zul bahwasanya pembayaran itu dilakukan secara penuh di depan. Untuk akad salam, pembayaran secara penuh diberikan di depan. Nah, adapun untuk akad istisna ini, pembayaran berdasarkan kesepakatan. Ya, jadi tidak harus seluruhnya dibayar di depan seperti itu. Bisa jadi boleh sepenuhnya, boleh setengahnya misalnya, atau berapa persen, atau bahkan tidak sama sekali seperti itu. Oke, next slide Salma. Nah, ulama fikih sejak dahulu, ya, ulama klasik telah berbeda pendapat tentang akad istisna ini ke dalam beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, istisna adalah akad yang tidak benar alias batil dalam syariat Islam. Nah, pendapat ini dianut oleh para pengikut mazhab Hambali dan Zufar, ya, salah satu tokoh di mazhab Hanafi. Ulama mazhab Hambali melarang akad ini berdalilkan dengan hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, la tabi ma laisa indak. Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Nah, ini karena belum ada, bukan miliknya dia seperti itu. Jadi menurut mazhab Hambali ini tidak diperkenankan seperti itu, karena goror nanti hasilnya ada atau enggak, terus sesuai kriteria atau tidak seperti itu. Nah, kemudian mereka juga beralasan hakikat istisna itu ialah menyewa jasa, ya, menyewa jasa produsen agar ia mengolah barang miliknya dengan upah yang disepakati. Jadi menurut sebagian ulama nggak perlu ada istilah istisna, karena ini sebenarnya jasa saja, jasa untuk pembuatan sesuatu. Oke, kita next slide. Pendapat berikutnya, pendapat yang kedua, istisna adalah salah satu bentuk akad salam. Dengan demikian, akad ini boleh dijalankan bila memenuhi berbagai persyaratan akad salam. Dan bila tidak memenuhi persyaratan salam, maka tidak dibenarkan alias batil. Ini adalah pendapat yang dianut mazhab Maliki dan Syafi'i. Nah, jadi pendapat kedua ini bilang selama syarat-syaratnya salam terpenuhi, maka boleh saja seperti itu. Nah, ulama yang berfatwa dengan pendapat kedua ini berdalil dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan salam, ya. Dalil-dalilnya pakai dalil-dalil salam, kebolehannya salam. Bila demikian adanya, berdasarkan pendapat yang kedua ini, maka dapat disimpulkan bahwa pihak ke-1, pemesan, tidak mendatangkan bahan, ya, tidak mendatangkan bahan baku, yang memesan tidak mendatangkan bahan baku, maka berbagai persyaratan salam harus terpenuhi. Nah, akan tetapi bila pihak ke-1 atau pemesan mendatangkan bahan baku,
ya bahan bakunya dari dia, maka yang terjadi adalah jual atau sewa jasa dan bukan salam. Nah, maka berbagai persyaratan pada akad sewa jasa harus dipenuhi. Di antaranya yang berkaitan dengan tempo pengerjaan dan jumlah upah. Jadi kalau barangnya disediakan, barang material pembuatan itu disediakan oleh pihak ke satu, itu salam masuknya. Kemudian kalau tidak, kebalik, kalau tidak disediakan, kalau tidak mendatangkan bahan pihak kesatunya, nah maka itu masuknya akad salam karena mesan saja kepada pihak kedua. Namun kalau mendatangkan bahan baku, jadi materialnya dari si pemilik, si pemesan, maka itu dianggap akad sewa jasa saja seperti itu. Nah, oke, kita lanjutkan sama. Pendapat yang ketiga, istisna adalah akad yang benar dan halal. Nah, jadi ini kelompok yang ketiga ini ulama yang mengatakan bahwasanya istisna ini adalah akad mustakil yang terpisah dari akad salam. Jadi akad yang berbeda, mukhtalif. Akad yang benar dan halal ini adalah pendapat kebanyakan ulama penganut mazhab Hanafi dan kebanyakan ulama ahli fikih di zaman sekarang. Nah, karena di sini tersimpan kemudahan dibanding akad salam tadi, di mana pembayaran harus dilakukan penuh di depan. Sementara ketika akad salam ini kita benarkan, itu si pemesan tidak harus sepenuhnya memberikan pembayaran seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi rukun-rukunnya, rukun-rukun istisna ada akidain, ya kurang lebih seperti akad baik kemarin, ada akidain, yaitu produsennya, ya pembuat barang atau Sony yang menyediakan bahan bakunya, dan ada juga pemesan atau pembeli barang. Jadi dua belah pihak, Kak. Kalau dijual beli biasa ada penjual, ada pembeli. Di akad istisna ini ada yang memesan barang, ada yang produsennya yang membuat barang tersebut. Nah, kemudian ada masnu, ya sesuatu yang dipesan atau yang perlu dibuat itu. Kemudian juga lawannya itu adalah rosul mal atau samannya, harganya, timbal balik, karena yang satu memberikan barang yang dipesan, yang satu memberikan uang nantinya tatkala terjadi transaksi. Kemudian ada sigoh juga, ijab dan qabul. Selanjutnya landasan syariahnya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, berdasarkan ayat ini dan lainnya, para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan, ya dalam dalil yang kuat lagi valid dan sahih. Selanjutnya landasan hadis, ya Nabi SAW pernah memesan agar dibuatkan cincin dari perak. Nah, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, pada suatu hari Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada seorang raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau bahwasanya raja-raja non-Arab itu tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Nah, maka beliau pun memesan agar dibuatkan cincin, ya, cincin Rasulullah itu yang bertuliskan Muhammad, Rasul, dan Allah. Jadi ada 3 kata di cincinnya Rasulullah SAW, itu digunakan sebagai stempel. Nah, tadi beliau memesannya untuk dibuatkan cincin tersebut dari bahan perak. Kemudian ya Anas berkata, seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemela putih di tangan beliau, yaitu dari cincin perak beliau tadi. Syahidnya fokus kita pada hadis ini adalah bahwasanya Rasulullah juga pernah minta buatkan cincin seperti itu, istisna. Ya, minta buatkan sesuatu, yang itu istilahnya istisna. Lalu kita lanjutkan ke perbedaan akad salam dan istisna. Perbedaan akad salam dan istisna. Oke.
Pertama tentang objeknya dulu. Pada akad salam yang menjadi objek adalah barang jadi. Nah, atau tanpa ada proses pengolahan atau pembuatan. Jadi non pabrikasi barangnya meskipun saat itu tidak ready di orang yang menawarkan, ya misalnya Ana menawarkan kepada Ustadz Zul, Ana akan mendatangkan misalnya iPhone berapa gitu yang masih baru. Nah, itu belum ada memang di Ana barangnya, cuma spesifikasinya sudah jelas dan akan dijanjikan misalnya datang dalam waktu 1 minggu seperti itu, dan barangnya sudah ready. Misalnya Ana punya partner di luar negeri di mana seperti itu, misalnya di Malaysia atau di Singapura, barangnya sudah ada di situ misalnya Ana, jadi tidak butuh pabrikasi lagi, hanya pengantaran saja misalnya. Nah, itu contoh salam yang barangnya tidak perlu proses pabrikasi atau pembuatan lagi. Sedangkan untuk objek akad istisna, itu barangnya membutuhkan jasa pengolahan atau pembuatan terlebih dahulu. Nah, itu bedanya antara salam dan istisna tadi. Kemudian waktu pembayaran, ya ini jadi kesimpulan saja, karena sebenarnya teman-teman kalau memperhatikan dari tadi udah dapat juga sebenarnya kesimpulan ini. Hanya saja kita buat lagi, kita split, kita pisah bahasan ini agar memudahkan melihat bedanya antara salam dan istisna. Waktu pembayaran pada akad salam, para ulama telah sepakat bahwa pembayaran dilakukan seutuhnya di muka, ya alias tunai. Sedangkan akad istisna, pembayaran dapat dilakukan di muka dan juga boleh dilakukan dengan pembayaran terutang sesuai kesepakatan. Nah, seperti itu. Terserah setengahnya misalnya, ataupun seperempatnya, atau yang penting ada uang muka, atau sama sekali tidak dibayar misalnya. Oke, nah itu aja presentasi yang dapat Anda sampaikan tentang akad istisna. Demikian, Salma. Oke, baik. Jazakumullah khairan Ustadz Zul dan Ustadz Bila atas penjelasan akad salam dan akad istisnanya. Nampaknya dari teman-teman belum ada pertanyaan ya. Oke, sama mau nanya deh. Kalau gitu sama mau nanya ya. Ustadz, ini terkait akad salam, terkait oh itu Mbak Hambaullah ada pertanyaan. Kalau gitu aku dulu ya Mbak Hambaullah ya. Kalau misalnya memang kita kan sekarang tuh suka just tip gitu ya Ustadz ya gitu. Kalau misalnya di Instagram tuh banyak lah akun-akun just tip sudah mulai banyak. Nah, saya mau nanya pertanyaan, kalau misalnya akad salam itu kan pembayarannya tuh tunai di awal. Nah, definisi tunai di awal itu apakah pada saat kita bilang nih ke si yang mau nyariin barang tersebut, gue mau nyari sepatu warna putih nomor 38, atau pas waktu si yang kita titipin itu udah dapet barangnya gitu, Ustaz. Bisa di ini nggak, Ustaz? Bisa di... Ya. Jadi kalau just tip itu ya boleh dari kedua belah pihak. Artinya kalau Mbak Salma nitip itu boleh menyebutkan spesifikasi, atau memang penawaran itu bisa jadi datangnya dari si pembeli. Pembeli menawarkan bahwa nanti akan ada sepatu gini. Misalnya lagi di luar negeri gitu kan. Negeri biasanya akan ada sepatu dan terbit misalnya 2 bulan berikutnya. Spesifikasinya kita sudah tahu gitu. Nah, itu bisa kita sebutkan gitu. Yang penting si pihak penjual kalau memang dia menjual itu menyebutkan bahwa barang yang dijual ini ya belum ada gitu. Masih sifatnya adalah dia belum memiliki gitu. Tapi dia bisa menyanggupi akan mengadakan barang itu sesuai dengan waktu yang disepakati. Makanya kalau di e-commerce itu kalau kita menemukan istilah PO, berarti si penjual belum punya barang, tetapi dia sudah menyebutkan spesifikasi barang yang dia jual. Gitu. Jadi sebetulnya dari pertanyaan Mbak Salma bisa dua. Akad salam itu sanan spesifikasinya dari pihak pembeli, atau memang si pihak penjual yang menjual barang itu, tapi dia sudah punya spesifikasi. Okay. Nah, bayarnya di depan. Mungkin kalau misalnya kasusnya gini kali ya, misalnya kita ke luar negeri terus kita foto nih, kita nemuin sepatu
sepatu A, terus kita harus bilang gitu saat berarti. Jadi gini saat kalau fenomena yang ada sekarang nih saya berdasarkan di Instagram tuh suka ngelihat misalnya ada sepatu A gitu. Terus nanti dia akan bilang ready di Indonesia misalnya 6 April gitu. Ready di Indonesia 6 April gitu. Kita foto harganya langsung tuh dia biasanya misalnya harganya 700.000 gitu saat ready 6 April. Itu berarti akadnya salah mesat ya kayak gitu ya? Iya, ya. Bayarnya di depan. Oh ya, oke. Kalau misalnya memang kasusnya dari kita yang mau nih Sat, misalnya Salma nitip ke atau Salma nitip ke adik Salma gitu kan, Dek tolong dong cariin sepatu merek ini, terus warnanya ini, size-nya sekian gitu. Terus nanti adik Salma baru cariin gitu Sat. Nah itu Salma tuh harus bayar uangnya ke adik Salma setelah adik Salma dapetin barangnya, atau pas waktu Salma nitip. Belum waktu nitip. Kalau misalnya adiknya Mbak Salma nyari barang dulu dan sudah dilakukan transaksi, itu jadi nggak boleh menjual sesuatu barang yang dia belum miliki. Makanya ketika kita nitip itu sudah transaksi, akadnya salam, spesifikasinya kita kasih, uangnya kita serahkan di depan. Jadi jasa titip itu ada dua kemungkinan akad yang bisa digunakan. Yang pertama dengan cara akad salam tadi, si pembeli mengutarakan keinginan beli apa, spesifikasinya begini, ini uangnya saya kasih. Itu akad salam. Dan itu sudah terjadi akad. Kemudian si pembeli baru mencari barang yang dititip itu. Si pembeli siapa? Si penjual menerima pesanan baru nyari barang sesuai dengan spesifikasi. Gitu. Nah, kedua bisa menggunakan akad wakalah. Wakalah bil ujroh jadi jatuhnya. Kalau tadi salam, berarti akadnya adalah jual beli, di mana keuntungannya sudah ada. Berarti imbal hasilnya adalah keuntungan, margin. Tapi kalau akad wakalah bil ujroh, imbal hasilnya adalah fee ujroh. Jadi kalau saya misalnya menggunakan skema wakalah bil ujroh, berarti ketika Mbak Salma nitip kepada saya untuk memberikan sesuatu, saya bertindak sebagai wakil, pihak yang menerima perwakilan. Nah, ketika menerima perwakilan, akadnya adalah wakalah bil ujroh. Uangnya juga harus diberikan sama di depan kepada saya, karena saya bertindak sebagai wakil. Itu. Bagaimana Ustadz kalau misalnya ditalangin dulu? Nah ini ada perselisihan pendapat di kalangan asatiz. Ada yang mengatakan bahwa kalau menggunakan skema wakalah bil ujroh, titipan perwakilan, lebih hati-hati, uangnya juga diberikan di awal, jangan ditalangin. Karena apa? Kalau misalnya ditalangin oleh pihak penjual, nanti ada dua akad di situ. Ada akad qard dengan akad wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh itu esensinya adalah akad ijaroh. Akad ijaroh itu adalah bai'ul manfaah, jual beli juga. Nah, sesuai hadis Nabi, kalau ada dua akad antara jual beli dengan pinjam meminjam itu tidak halal. Sebagaimana hadis Nabi, la yahillu salafun wa bai'un, tidak halal akad jual beli dan akad salaf pinjam meminjam itu dalam satu akad, karena dikhawatirkan bisa saja si pihak pemberi talangan itu mengambil keuntungan dari pinjaman yang diberikan gitu. Nah itu lebih baiknya hati-hatinya kalau ada akad jual beli barang kemudian disertai dengan adanya talangan, maka lebih baik jangan ada talangan gitu. Artinya uangnya kalau misalnya just tip tadi wakalahnya itu wakalah bil ujroh, uangnya diberikan di depan juga seperti akad salam. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Ini sebelumnya saya mau nanya hamba Allah ini apakah Ukhtina atau Akhina nih? Penasaran. Ukhti ini. Fotonya Ukhti. Oke. Dari hamba-hamba Allah di Jogja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz mau bertanya. Pertama, bagaimana dalam salam ketika harga barang yang datang berbeda dengan harga kesepakatan di awal? Misal,
minyak goreng atau sembako yang harganya fluktuatif Ustadz, dan sempat juga beberapa waktu lalu seperti minyak goreng mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Kemudian yang kedua, apakah boleh menggabungkan dua akad dalam satu bisnis seperti dalam bisnis wedding package, mengingat dalam bidang wedding package tersebut campuran beberapa produk dan layanan jasa, MUA, dan fotografer dan lain-lain gitu. Apakah boleh Ustadz? Ya. Gitu. Ustaz Bilal mau jawab atau Ana dulu? Ya, Ana coba jawab dulu, Ustaz. Untuk yang pertama, terkait adanya fluktuasi harga, ya semestinya orang yang menjual atau menawarkan barang kan sudah bisa memperkirakan seperti itu. Entah berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian, atau berapa bulan kemudian, tatkala dia menjanjikan untuk menyediakan barang tersebut, harusnya dia udah bisa memperkirakan gitu, apakah akan ada kenaikan dan lain sebagainya. Jadi sebatas pemahaman Ana, kalau memang misalnya sudah disepakati, misalnya harga produk tersebut yang di open orderkan, pre-orderkan itu dijanjikan ready dalam 1 bulan dan dengan harga misalnya 1 juta, maka tatkala barang itu datang dalam waktu 1 bulan itu, ya barangnya ada kenaikan harga, maka tetap harga yang 1 bulan itu, yang tadi 1 juta seperti itu. Adapun ya kalau memang terjadi kenaikan harga, ya itu harus berkorban dulu si penyedianya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz Bilal. Mungkin mau ada tambahan dari Ustadz Zul? Untuk pertanyaan pertama. Jadi yang pertama ini akad salam itu memang disyariatkan, dibolehkan berdasarkan dengan hadis Nabi tadi, aqwalul ahlul Madinah. Jadi af'alul ahlul Madinah, ya perbuatan ahli penduduk Madinah yang melakukan akad salaf atau salam, kemudian Nabi membenarkan terkait dengan transaksi yang dilakukan. Nah, di dalam akad salam ini memang sesuatu yang disyariatkan dan dibolehkan oleh Allah terhadap satu transaksi yang dibolehkan, tentu ada manfaat. Manfaat itu baik di antara pembeli ataupun penjualnya, sama-sama mendapatkan manfaat. Apa manfaat dari akad salam dibolehkan? Yang pertama, bagi penjual itu ketika dia menentukan harga, tentu tadi sudah disampaikan Ustadz Bilal, dia sudah bisa memprediksi harga di pasaran berapa, dan kemudian tentu dia akan melakukan markup gitu, keuntungan yang diharapkan, ekspektasi return gitu, hingga ketika terjadi lonjakan harga, tentu dia sudah bisa mengantisipasi itu kenaikannya berapa persen gitu, karena sudah disertai dengan keuntungan harga jual itu gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian kalaupun misalnya pada saat direalisasikan ternyata memang harga itu naik gitu, karena memang ada barang-barang tertentu yang fluktuatif seperti yang disampaikan oleh penanya gitu. Nah, bagaimana? Apakah si penjual ini boleh menaikkan harga? Ya tentu nggak boleh. Berdasarkan karakteristik tadi akad salam, kalau ada kenaikan itu nggak boleh minta tambah kepada pembeli, karena memang sudah disepakati harganya. Itu menjadi resiko daripada si penjual. Ketika memang harga itu naik, maka dia menanggung resiko itu. Tetapi pertanggungan resiko itu sebetulnya sudah diimbangi dengan dia memanfaatkan dana yang diterima di awal dalam jangka waktu tertentu. Katakan misalnya tadi pesannya 3 bulan berikutnya barang baru bisa diterima, maka selama 3 bulan itu dia dapat uang cash, ya kan, cash flow dia punya, sehingga dia bisa memanfaatkan untuk memutarkan dananya. Karena berdasarkan kaidah, mungkin teman-teman pernah belajar value of money. Jadi uang itu bisa memiliki nilai berdasarkan dengan waktu. Nah, itu juga sebetulnya ada kaidah yang dibuat oleh para ulama bahwa lizamani hisatun minas zaman. Jadi waktu itu memiliki nilai uang gitu. Nah, dengan kaidah ini ia bisa mendapatkan uang di awal sehingga dia bisa memutarkan uang itu dan menghasilkan keuntungan yang bisa menutup ketika terjadi lonjakan harga yang fluktuatif.
Itu dari sisi si penjual, karena dia mendapatkan uang cash di depan dan dia bisa usahakan, dia bisa produktifkan untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga. Nah, kemudian keuntungan bagi si pembeli apa? Keuntungan bagi pembeli adalah kepastian harga, karena dia bisa mendapatkan harga pada saat hari itu ditentukan. Sementara bisa saja tadi kondisi harga itu berubah sesuai dengan sunatullah, sesuai dengan permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Jadi sama-sama untung sebetulnya. Makanya akad salam itu diperbolehkan, dan itu memang sudah menjadi karakteristik. Jadi tidak boleh merubah harga karena ada fluktuasi barang yang dipesan. Nah, yang kemudian yang kedua tadi apakah boleh menggabungkan dua akad dalam satu bisnis? Nah, tadi kemarin saya sudah sebutkan bahwa ada beberapa jenis akad yang memang boleh digabungkan, yang mana antara akad yang satu tidak bertentangan secara makosidnya dan juga tidak dilarang di dalam hadis. Karena ada beberapa akad yang dilarang digabungkan di dalam hadis Nabi, seperti yang tadi saya sebutkan. Misalnya, tidak boleh ada akad antara jual beli dengan pinjam meminjam dalam satu akad, itu nggak boleh. Gitu. Tetapi akad-akad yang tidak bertentangan seperti adanya akad jual beli dan sewa itu boleh, karena kedua akad ini adalah akad muawadhat dan tidak bertentangan. Jual beli terus akad syirkah dengan akad sewa, gitu. Itu nggak masalah. Gitu. Nah, kemudian itu jadi jawabannya itu ya. Tidak semua akad boleh memang digabungkan, tetapi boleh digabungkan selama memang tidak dilarang di dalam hadis. Kemudian tidak bertentangan dengan karakteristik akad itu. Misalnya akad jual beli digabung sama akad hibah. Misalnya wakaf digabung sama sodakoh, itu kan bertentangan. Yang satu wakaf itu bukan kepemilikan, sementara sodakoh itu kan atau hibah itu kepemilikan. Nah, kalau digabung dari tujuannya saja sudah berbeda, nggak bisa gitu. Jadi ada beberapa karakteristik akad yang bisa digabung jadi satu, dan itu biasanya sudah saat ini akad-akad al-uqud al-murakkabah namanya, itu sudah banyak fatwanya di DSN MUI, sudah mengeluarkan fatwa akad-akad yang murakkabah, itu juga di standar AOIV itu juga banyak akad-akad murakkabah, seperti musyarakah mutanaqisah, itu akad-akad multi akad. Musyarakah mutanaqisah, ijarah muntahiyah bitamlik, akad musyarakah muntahiyah bitamlik, itu akad-akad multi akad. Terus apa sih ini? Pertanyaan nomor 2 nih. Apakah boleh menggabungkan akad dalam satu bisnis seperti mengingat wedding atau campuran beberapa produk lain jasa, misalnya? Boleh. Jadi kalau misalnya contohnya ada akad jual beli dengan jasa yang jadi satu, akadnya apa? Apakah akad jual beli atau jasanya? Karena jual beli sama jasa ini berbeda secara objek. Kalau jual beli barang itu akadnya bisa murabahah, jual beli, sementara kalau jasa itu lebih ijarah. Nah, ini kalau misalnya di dalam satu transaksi itu ada dua kombinasi objek antara jasa dengan barang, maka dilihat mana yang lebih besar. Yang lebih besar mayoritas apa? Kalau misalnya barangnya, maka masuknya kepada akad jual beli. Tapi kalau misalnya lebih besar jasanya, maka akadnya adalah jasa ijarah. Gitu. Nah, itu juga disebutkan di dalam fatwa terkait, kalau tidak salah, fatwa ultramikro atau personal financing. Ultramikro kayaknya. Ultramikro itu di fatwa di atas 90 kalau nggak salah. Di fatwa DSN yang akhir-akhir lah, ultramikro tuh 80 ke atas, itu disebutkan kalau misalnya dalam satu akad ada dua komponen antara jasa dan barang, maka dilihat mana yang lebih besar. Kalau yang lebih besar adalah barangnya, berarti akadnya ke arah jual beli. Kalau misalnya jasanya lebih besar, maka akadnya adalah kesewa, jual beli jasa. Ustadz, Afwan izin menanggapi yang sebelum lanjut nih. Izin menanggapi yang pertama, kalau misalnya konteksnya gini, Ustadz, kan kalau mau lebaran tuh ada nih yang orang-orang tuh namanya paket lebaran ya Ustadz ya. Itu ada seseorang yang biasanya
ada minyak, terus ada daging dan lain sebagainya, Ustaz. Ini bisa nggak sih, Ustaz, kalau misalnya kita dari misalnya aku dalam tanda kutip tengkulaknya sih, Ustaz, gitu. Terus misalnya Ustaz bilang pesan ke aku untuk Lebaran nanti mau pesen si minyak goreng sama daging gitu. Tapi kalau misalnya kita akhirnya ngebagi, Ustaz, jadi Ustaz bilang ke aku akadnya tabungan aja gitu ya, tabungan titipan. Terus nanti pas waktu sudah memang masanya kita akan membeli gitu, itu akadnya baru jual beli, Ustaz. Bisa nggak, Ustaz, kayak gitu? Ya bisa, jadi akad itu belum berakad, baru tabungan saja. Bisa jadi wa'ad. Jadi al-wa'du bisyira. Jadi wa'ad janji untuk membeli. Jadi tabungan aja. Jadi nabung, dia boleh saja nyetor itu tabung. Tapi dia berjanji bahwa nanti pada saat waktu ini saya akan beli. Jadi wa'ad, al-wa'du bisyira. Janji untuk membeli pada waktunya nanti pas Lebaran. Tetapi janji ini tidak mengikat. Berbeda dengan janji yang ada di lembaga keuangan syariah ya, ini sifatnya mengikat. Tetapi pada dasarnya janji itu tidak mengikat. Maka ketika Mbak Salma bertransaksi dengan cara begitu, dengan cara nabung dulu atau berjanji dulu lah, katakan nggak nabung gitu, berjanji tapi nanti kalau saat Lebaran saya berjanji kalau kamu punya barang ini saya akan beli. Kemudian dia kan nyari itu barang. Itu bisa juga skema pesanan, bisa juga, tapi dengan cara janji boleh. Tetapi janjinya ini nggak boleh mengikat. Nah, itu yang disebut wa'ad al-wa'du bisyira. Jadi janji untuk membeli, tapi janjinya nggak mengikat. Karena boleh saja nanti si pihak yang berjanji membatalkan sepihak. Nah, kalau janji itu boleh dibatalkan. Memang dia tidak mengikat sifatnya. Tetapi sebagai etika orang Muslim ketika berjanji itu yang ada kemarin kita sudah jelaskan bahwa konsekuensinya tidak berimpact kepada hukum, tapi berimpactnya kepada masalah etika syariah dosa gitu. Berarti nanti ketika Salma update misalnya kesepakatannya H-2 Lebaran nih baru dibelinya gitu. Nanti Salma update pas waktu H-2 Lebaran itu saat harganya. Ya. Teman-teman harga minyak segini, daging segini. Jadi dibalikin lagi ya dari tabungan ini ambil sebesar nilainya itu ya, Sat ya? Iya, pada saat harga itu. Jadi di awal itu belum transaksi. Kalaupun misalnya Mbak Salma katakan kan mengumpulkan uang ya gitu udah ada orang kan ada tabungan ya, tabungan Lebaran gitu.